Oke, sobat entrepreneur, siapa yang udah pada nonton Ant-Man? Iya, gimana kesan dan tanggapan Anda? Tapi banyak yang kecewa sebenarnya. Ekspektasinya apa, dapatnya apa. Dan nggak cuma Ant-Man, ternyata faktanya di fase keempat ini film-film Marvel banyak yang mengecewakan fans beratnya. Siapa yang nggak kenal film Endgame? Iya, saya sendiri sampai nonton 2 kali ya. Itu film yang menang banyak banget penghargaan film tersukses dan terlaris. Tapi film Marvel pasca Endgame ini bener-bener hancur. Seolah-olah Endgame itu ya memang Marvelnya udah end. Ya ini udah selesai semua. Banyak penonton yang udah bosan, mereka ngerasa plotnya itu-itu aja. Dan mereka ngira bahwa oke, Endgame-nya Marvel nih giliran nih bentar lagi perusahaannya bangkrut. Dia salah milih CEO karena memang CEO-nya sekarang diganti ke CEO yang lama. Belum lagi DC semakin menonjol, semakin mencuri perhatian pemirsa. Kalau Anda punya perusahaan yang tadinya ratingnya tinggi banget, untungnya banyak banget, performanya bagus, dan tiba-tiba produk Anda nggak diminati. Tiba-tiba kompetitor begitu agresif. What should you do? Apa yang harus Anda lakukan? Nah, video ini cocok banget bagi Anda yang ingin hijrah dari pedagang ke pebisnis. Yang mana sebelumnya Anda dagang, ya udah buka dagangan, jual barang, terima uang, dah kita nikmati hasilnya. Sementara ketika semakin besar dagangannya, omsetnya makin menggurita, cabangnya apalagi, karyawannya makin banyak, Anda makin pusing. Dan Anda berpikir, kayaknya udah saatnya saya hijrah menjadi pebisnis. Ternyata ketika Anda hijrah, Anda buat sistem, atau bahkan Anda beli sistem, ternyata nggak semudah itu. Ternyata justru omset makin turun, karyawan yang loyal malah pindah, dan yang tadinya sudah di atas angin, justru Anda harus mulai dari awal lagi. Jadi penasaran gimana caranya hijrah yang benar dari pedagang ke pebisnis? Nonton full video ini sampai akhir. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, ini timeline filmnya Marvel di fase ketiga. Dan kemudian Marvel merilis timeline fase 4, 5, dan 6. Jadi mereka punya planning jangka panjang. Nah, film terakhir sebenarnya adalah film Spider-Man No Way Home. Film ini sebenarnya nggak gitu laku. Cuman karena ada gimmick Spider-Man yang lama-lama itu nongol lagi, itu membuat orang nostalgia. Dan saya ngerasa iya ya, saya dulu SMP loh nonton Tobey Maguire dengan The First Spider-Man-nya. Tapi kalau dilihat secara bobot film, itu jauh banget sebenarnya. Kualitas ceritanya ya biasa aja dan kita udah bisa tebak. Bahkan kita bisa tebak di mana nongol si Spider-Man yang bertiga itu. Ketika Marvel meluncurkan timeline film-film yang akan mereka rilis di fase 4, 5, 6, justru hype dari para penonton fansnya itu ambruk banget. Kok bisa? Masalahnya ini sekelas Marvel loh. Ini bukan lagi cuma sekedar profesional, bahkan timnya adalah orang-orang terbaik di bidangnya. Dan mereka punya uang segudang. Coach apa yang mereka nggak bisa bayar? Mentor apa yang nggak bisa mereka bayar untuk membimbing perusahaan mereka? Untuk memahami ini, saya ilustrasikan Anda seperti mendaki gunung. Ketika Anda mau mendaki ini, itu kan terasa berat di awal. Tapi ketika sudah dijalani, Anda mulai merasa enjoy, mulai menemukan view-view yang bagus, mulai menemukan destinasi yang Anda impikan, sampai akhirnya klimaks. Anda menuju puncak dan di sanalah yang Anda cari. Setelah Anda berada di puncak, apa yang Anda lakukan? Anda mau naik kemana lagi? Nggak bisa. Mau naik ke atas langit ya Anda harus pakai helikopter. Kan begitu. Ada teori yang mengatakan jika Anda sudah di puncak, Anda tidak punya pilihan lain selain turun. Pilihan yang harus Anda lakukan agar Anda tetap berada di puncak adalah daki gunung lainnya. Kevin Feige, seorang eksekutif Marvel ketika diwawancarai, dia menjelaskan bahwa Marvel ini ingin mencapai satu peak performance yang lain. Yang mana kalau dia teruskan dengan Endgame itu sudah klimaks, nggak bisa diteruskan lagi. Dia harus pindah ke gunung yang lain, dia harus create something new, meskipun resikonya konsumen bisa suka, bisa enggak. Kan sama seperti Anda yang mau hijrah dari pedagang ke pebisnis. Yang mana dagangan itu sebelumnya itu semuanya ada di kepala Anda. Anda yang tahu ini harganya berapa, yang model itu harganya berapa, karyawan ini telat atau on time, ini karyawan ini busuk atau bagus atau mau nikam dari belakang, semuanya ada di kepala Anda. Masalahnya ketika Anda mau pindahkan itu ke software, ada software khusus
tentang karyawan, software khusus marketing, software tentang database produk, database pelanggan. Itu kan disusunnya nggak langsung serta-merta begitu aja. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan pengorbanan, dan kadang-kadang omset Anda justru hancur. Tapi kabar baiknya, hancurnya nggak akan langsung turun drastis. Banyak banget klien saya yang akhirnya putus asa di tengah ketika mereka mau hijrah dari pedagang ke pebisnis, ketika mereka merekrut manajer HRD, manajer marketing, manajer operasional, sudah direkrut, kok bisnisnya nggak langsung boom ya? Kok semuanya nggak langsung autopilot ya? Duh Pak, jangankan Anda, Marvel aja mengalami hal yang sama. Marvel aja harus mulai dari nol lagi untuk membangun film-filmnya dari fase 4, 5, 6 untuk nantinya booming. Dari analogi ini bisa kita ambil kesimpulan, siapapun Anda, dimanapun kondisi Anda, apapun bisnis Anda, jika ingin hijrah, maka Anda harus mulai dari nol. Jadi sekarang jangan ragu ketika Anda harus hijrah. Kalaupun Anda saat ini punya omset yang lumayan besar di dagangan Anda, dan Anda harus hijrah menjadi pebisnis, maka hijrah sekarang juga. Akan terjadi penurunan? Jelas. Akan terjadi adaptasi yang membutuhkan ya mungkin sedikit atau beberapa kesalahan? Nggak masalah. Itulah gunanya coach. Coach itu bukan memberi Anda ilmu. Coach tugasnya membimbing Anda menuju goals yang Anda tetapkan. Saya pribadi membimbing klien saya bukan untuk tidak salah. Mereka saya bimbing supaya tidak konyol. Beda antara salah dengan konyol. Salah adalah ketika Anda mengambil keputusan dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Oh ya udah, kita tinggal rubah saja, tinggal modifikasi dan akhirnya menemukan formula yang tepat dan bisnis kita bisa autopilot. Bedanya dengan konyol adalah Anda bertindak tanpa berpikir, tanpa menghitung resiko, tanpa persiapan. Anda langsung rubah, tiba-tiba boom, bukan cuma sekedar tidak expect di situ, tapi bahkan hancur sehancur-hancurnya. Karena apa? Karena Anda nggak punya persiapan dan nggak tahu apa yang Anda hadapi di depan. Nah, tunggu apa lagi? Action sekarang juga, mumpung dagangan Anda lagi berada di puncak dan Anda masih punya energi untuk bertransformasi. Jangan tunggu ketika dagangan Anda sudah lesu, omset udah hancur, Anda sudah tua, nggak lagi punya waktu untuk memahami hal-hal baru, sementara Anda terjebak, terperangkap di dagangan Anda. Ingat, kita bangun bisnis itu untuk dinikmati, bukan dijagain terus. Yuk, komen di bawah apa yang harus Anda lakukan untuk hijrah dari pedagang ke pebisnis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.